Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga masa Advent. Perayaan wajib Santo Yohanes dari Salib. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai ayat 23 dengan tema mengenal Yesus lewat sabda dan tindakannya. Ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, masalah, kemalangan, barangkali di hati kita muncul berbagai pertanyaan. Mengapa ini menimpa saya? Kalau orang Tuhan tolong, mengapa saya tidak? Mengapa Tuhan tidak adil? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya memberi kursus di satu paroki, seorang ibu bertanya kepada saya, "Mengapa ya suster, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaan yang kita hadapi. Kita sudah banyak berkurban, baik waktu, tenaga, juga materi. Namun semua itu tidak pernah dilihat orang lain." Bapak, Ibu, saudara-saudari, barangkali pengalaman yang sama dan pertanyaan yang sama kita alami juga dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Yohanes yang di dalam penjara. Berita tentang Yesus yang tersebar ke seluruh Yudea dan di daerah-daerah sekitarnya sampai juga kepada Yohanes. Maka ketika Yohanes mendengar hal itu, Yohanes mengutus dua muridnya bertanya tentang identitas Yesus. Pertanyaan Yohanes adalah, "Engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pertanyaan ini sedikit aneh. Sepertinya Yohanes belum sungguh mengenal Yesus, padahal Yohanes mewartakan dan mempersiapkan kedatangan Yesus yang disebut lebih berkuasa daripada dia. Ketika Yesus mulai muncul di publik, Yohanes sudah dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Yohanes tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka wajar jika Yohanes masih menyuruh muridnya bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Jawaban Yesus pada utusan Yohanes adalah meminta murid-muridnya melaporkan apa yang mereka lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Semua itu jelas menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada Yohanes. Yesus telah menyatakan siapa dia dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dibuatnya.
bahkan lebih kuat dan lebih efektif daripada hanya berkata ya. Saudara-saudari yang terkasih, dari perkataan Yesus ini jelas bagi kita bahwa iman akan lebih cepat bertumbuh bila seseorang langsung melihat dan merasakan Yesus berkarya di dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas tadi barangkali tidak akan terjadi bila kita sungguh mengalami kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup kita. Santo Yohanes dari Salib, seorang mistik Karmelit dan tokoh pembaharu Ordol Karmel yang kita peringati hari ini, pernah mengalami hidup penuh dengan penderitaan dan pencobaan. Santo Yohanes mengalami berbagai tekanan dari rekan-rekannya, seperti dipermalukan, diculik, dipenjara, dan sebagainya. Saat itu seakan-akan Tuhan telah meninggalkannya seorang diri, dan ia merasa sangat menderita. Namun sungguh luar biasa, dalam penganiayaan di penjara, Santo Yohanes mendapatkan karunia ilahi berupa pengalaman mistik dan memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus. Yohanes selalu mohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cinta kasihnya kepada Yesus. Dan Yesus membalas kasihnya itu dengan menampakkan diri kepada Yohanes dengan cara yang amat istimewa. Pengalaman akan Yesus lewat kata dan tindakannya akan membuat kita juga semakin percaya dan berani mengikutinya. Berani mewartakan dia kepada sesama, mengajarkan kita agar kita juga mau menuntun orang-orang, baik yang sudah mengimani Yesus pun yang belum mengenal Yesus, lebih dekat kepadanya dan merasakan karyanya, seperti Yohanes yang selalu mohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cintanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya pengenalan akan Tuhan menyemangati kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, teristimewa saat kita mengalami kesulitan dan tantangan. Maka mari menjadi nabi zaman now melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga orang yang melihat kita akan berkata, sungguh orang ini pengikut Kristus yang sejati. Dan akhirnya semakin banyaklah orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan